Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Kasep So. Malam ini aku akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut aku spesial. Kenapa disebut spesial? Karena aku sedikit tidak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum aku memulai semuanya, aku sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari yang mempunyai cerita. Karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi, buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Di tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005, angkatan 2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu, di kampus terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya, begitu anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup. Dia tampak begitu menyepi. Dia tampak menyendiri. Sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku sudah dapat tempat untuk KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Di mana ya tempatnya? Di kota B, di sebuah desa di Kabupaten K. Banyak proker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita. Saya itu juga Widya juga mengajukan Profesor KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu. Perempuan yang tempoh hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan
2 fakultas sudah disetujui. Siapa yang sudah gabung, Nur? Tanya Ayu. Temanku, Kating, 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya. Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Tidak dari 2 fakultas dengan pokok kelompok dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah dia suka dari raut ibunya. Apa tidak ada tempat lain? Kenapa harus kota B? Wajah ibunya menegang. Di sana tempatnya bukannya hutan semua. Tidak bagus ditinggali oleh manusia. Namun setelah dia menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu tidak enak. Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukannya. Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pendekat pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan dan juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Namaku Wahyu dan ini Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka hanya berangkat. Naik apa kita nanti ya? Kata Wahyu. Elep mas, jawab Nur. Sampai di desanya naik mobil elep juga, Dik. Tidak mas, nanti berhenti di jalur hutan. Dek, nanti ada yang jemput, sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya, yuk, apa desanya tidak bisa dimasukin mobil? Ayu hanya menggelengkan kepala. Tidak bisa, tapi dekat kok, dari jalan besar. 45 menit kemungkinan. Yuk, selamat jumpa lagi dan kasih tahu. Jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share kepada teman-teman kalian supaya cerita ini berlanjut. Sampai jumpa di kelanjutan. Yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.